ini adalah sebuah ada nama TV-nya di sini, maka memang ini ada kita fokusnya memang adalah di penyiaran ya, penyiaran yang bisa diselenggarakan oleh setiap lembaga pendidikan atau sekolah ya gitu. Jadi di setiap sekolah itu bisa memiliki sebuah stasiun TV sendiri ya, dengan manajemen yang tersendiri ya, yang mandiri ya, bisa mengelola sendiri, menyusun siaran sendiri dan sebagainya. Tapi memang tentu saja karena kita menggunakan sistem online, maka TV-nya pun juga TV online atau TV streaming ya, seperti itu. Nah, pengembangan ini memang berawal dari TV yang ada di kantor kami ya, dulu ya di Pustekom, sekarang di Pusdatin, itu ada namanya TV edukasi ya. Nah, kita beranjak dari sana, kita kembangkan lagi dengan sistem yang berbeda, sistem sebuah alternatif penyiaran ya gitu. Bedanya kalau ini edukasi itu dikelola oleh pusat, maka untuk TV sekolah ini dikelola oleh sekolah. Tapi memang ini sesuatu yang berbeda karena juga ini kita kembangkan secara mandiri, tidak di kantor kita kembangkannya, tapi secara mandiri bersama dengan Ibu Sriwati ini. Kami kebetulan timnya kan memang dari teman-teman pengembangan teknologi belajar dari kementerian juga, cuman kita tidak atas nama lembaga seperti itu kita mengembangkannya. Bagaimana TV edukasi yang ada di kantor kami dulu ya, TV sekolah ini hampir sama ya. Kalau di TV edukasi itu streaming juga sekarang ya, dulu memang menggunakan satelit ya, tapi saat ini juga streaming ya. Ternyata memang streaming ini yang sedang berkembang sekarang ya. Kita juga di TV sekolah kita juga menggunakan sistem yang sama dengan sistem streaming sama dengan TV edukasi. Cuma kalau di TV edukasi itu kita hanya menonton, nah di TV sekolah kita menyelenggarakan siarannya gitu. Jadi setiap sekolah bisa bikin siaran sendiri-sendiri. Tentu saja untuk infrastrukturnya tidak harus semahal yang ada di TV. Nah kan sistem yang model lama ya, model lama artinya semua serba fisik ya. Kalau dengan teknologi yang kita kembangkan ini dengan revolusi industri 4.0, maka kita tidak perlu menggunakan perangkat fisik apapun ya, kecuali hanya laptop ya, ataupun perangkat-perangkat yang sederhana yang kecil aja gitu, karena sekarang sudah modelnya seperti itu ya gitu. Jadi tidak menggunakan perangkat yang mahal, cukup menggunakan aplikasi yang kita kembangkan, kemudian bisa dikelola oleh setiap sekolah. Nah, setiap sekolah harus ada seorang verifikator yang menjadi penanggung jawab dari siaran di stasiun TV tersebut ya. Jadi ada satu orang verifikator yang bertanggung jawab mana kontributor mana yang boleh bergabung ataupun yang tidak. Kemudian video mana yang boleh disiarkan dan mana yang tidak. Itu adalah tanggung jawab dari verifikator. Nah, untuk event saat ini, kesempatan saat ini, rekan mahasiswa kita berikan kesempatan untuk belajar menjadi verifikator, ya, yaitu bisa mengelola sendiri siarannya, ya. Sebenarnya untuk verifikator harusnya dibantu oleh tim, ya. Timnya adalah beberapa orang kontributor di dalam sekolah, ya, misalnya teman-teman guru, ya, jadi kontributor, dan juga siswa di sekolah, ya, yang bisa menjadi operator atau pengelola. Tapi untuk saat ini mungkin karena ini untuk sebagian besar PAUD ya, atau semuanya ya, maka untuk operator tidak mungkin diserahkan kepada siswa. Jadi gurunya di sekolahnya bisa yang satu orang menjadi kontributor, satu orang lagi menjadi operator atau yang siswa tadi, yang sebagai siswa ya gitu.
Kalau di sistem kami memang kalau operator itu siswa itu harus ikut sebagai mengikuti program ekstrakurikuler untuk menjadi operator TV sekolah seperti itu. Nah, kalau untuk PAUD silakan di modifikasi sendiri bagaimana, apakah temannya atau bagaimana saling bantu supaya nanti ada sinergi ya, ada yang jadi verifikator memang hanya satu, tapi ada beberapa yang bantu sebagai kontributor dan juga operator sebagai siswa ya, sebagai siswa yang pura-puranya sebagai siswa ikut ekskul seperti itu. Jadi karena ini hanya untuk perkuliahan maka nggak apa-apa lah kita pura-pura gitu, kita hanya stimulasi saja sebenarnya. Seperti itu. Mengenai tutorialnya saya sudah membuat video kemarin, apakah sudah ada yang nonton barangkali videonya? Belum ya? Sudah, oke. Videonya nanti silakan disimak lagi bagaimana caranya. Pertama harus mengklik link yang sudah kemarin sudah Bu Sriwati ini sampaikan linknya, kemudian mengisi daftar, identitas diri, dan juga apabila ada yang lembaganya belum tercatat atau belum masuk ke database kami maka memang harus mengajukan ya. Tadi sudah disampaikan ada ibu yang tidak ajukan data baru ya. Silakan diklik ajukan data baru, lalu dimasukkan lokasinya di mana, ada di provinsi mana, kabupaten atau kota mana, kecamatan dan sebagainya, alamat lengkap dan nama lembaganya ya. Jadi silakan mengajukan data baru karena data kami tidak mungkin bisa update otomatis mengikuti apa yang ada karena kita memang belum tersambung secara online dengan Dapodik, sehingga kita hanya masukkan data yang pada saat kita develop itu 2020 ya. Data kita masih 2020 sementara sekarang sudah 2022, sehingga memang harus perlu banyak update data, sehingga kalau yang belum tercatat maka silahkan mengajukan data baru saja seperti itu ya. Itu ya. Nah, tadi sudah ada ya yang belum tercatat, nah silahkan ajukan data baru ya, karena data kami memang belum update sepenuhnya. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah yang sudah lama itu pasti sudah ada ya. Tapi kalau untuk sekolah yang baru-baru terutama yang setelah 2020 pastinya belum terdaftar di data kami, sehingga silahkan dimasukkan saja datanya. Pertama masukkan lokasinya di mana, alamatnya, kemudian namanya apa, nah silahkan diisi saja seperti itu. Kemudian setelah mengisi data nanti akan otomatis akan menjadi calon verifikator. Jadi untuk menjadi calon verifikator itu tidak perlu harus saya verifikasi si A berhak menjadi verifikator, enggak, itu enggak perlu. Jadi apabila nanti ada yang minta tolong diverifikasi nomor alamat email ini, maka pastinya itu tidak menggunakan link yang kami sediakan. Pasti dia akan menggunakan login secara manual kalau harus diverifikasi. Jadi saya berharap rekan-rekan mahasiswa bisa memanfaatkan link yang kita sediakan agar tidak perlu harus diverifikasi ya. Jadi langsung aktif ya. Bahkan ya, nanti apabila sudah menyelesaikan tugas yang ada di dalam event dalam link tersebut, maka akan kita berikan free 3 bulan ya. Artinya selama perkuliahan ini tidak akan tidak perlu ada pembayaran gitu, karena sebenarnya ini kan hanya simulasi gitu, jadi tidak perlu bayar lah gitu. Karena sebenarnya ini sistem ini berbayar gitu, berbayarnya murah, hanya 50.000 sebulan untuk setiap sekolah. Jadi murah sekali ya, bahkan bisa dibayar menggunakan dana bos gitu, sangat murah ya.
Karena ini memang kita kembangkan secara mandiri sehingga tidak didanai oleh APBN. Kita perlu dana untuk pengembangan ya untuk semuanya ya. Kita tidak ada sesuatu yang gratis ya. Kita harus sudah banyak effort yang kita keluarkan untuk mengembangkan aplikasi ini. Tentunya tidak mungkin diberikan secara kecuali ya kita mendapatkan dana dari APBN. Nah, untuk dana dari APBN kita perlu menggunakan dana BOS tadi. Artinya kalau Bapak Ibu punya lembaga dan bisa mengakses dana BOS, bisa menggunakan dana BOS untuk membayar iuran yang sangat ringan ini. Sebenarnya sih kalau menurut saya hanya Rp50.000 per bulan itu tidak perlu dana BOS pun nggak apa-apa. Artinya itu kan kalau sekolah mah merem lah gitu ya, 50.000 itu kecil banget gitu. Bahkan ada yang bilang kecil amat loh dana BOS gitu kan. Kalau dana BOS ya yang jutaan lah gitu, cuma 50.000 ngapain pakai dana BOS gitu. Ada yang bilang seperti itu, tapi nggak apa-apa apabila sekolah mungkin lebih nyaman menggunakan dana BOS, silakan. Karena kalau memang ada nilai lebihnya, apabila Bapak Ibu menggunakan dana BOS, memang harganya lebih mahal. Pertama ya, harganya lebih mahal. Dan 40% dikembalikan kepada sekolah, pada verifikator. Jadi verifikator akan mendapatkan saldo ya itu. Untuk apa? Untuk pengembangan program ini sendiri di sekolahnya. Jadi dia harus menyiapkan ini itu, harus menyiapkan programnya. Nah, itu perlu ada dana. Nah, makanya kalau apabila bisa menggunakan dana BOS, memang bayarnya tidak 50.000 tapi lebih dari 100.000 ya, lebih dari 100.000. Tapi yang 40% kita kembalikan ke sekolah seperti itu ya. Nah, itu yang kedua ya. Pertama tadi bisa bayar per 50.000, yang kedua bisa menggunakan dana BOS, yang ketiga ya apabila ini untuk sekolah ya bukan PAUD ya, untuk sekolah SMP SMA, kegiatan mengoperasikan stasiun TV ini menjadi bisa dijadikan sebagai program ekstrakurikuler ya. Jadi kita siapkan namanya program ekskul di sekolah ya, sehingga menggunakan dengan ikut ekskul itu siswa bisa ikut ngelola. Nah, ekskulnya itu berbayar Rp25.000 sebulan per siswa. Nah, Rp25.000 itu pun akan kita kembalikan pada verifikator. Jadi verifikator apabila bisa mengajak siswanya, dia dapat saldo juga ya, karena memang dia untuk operasional, untuk mengajak mahasiswa, bahkan untuk melatih dan sebagainya, memang ada effort tersendiri. Memang kita berikan penghargaan berupa cashback sebesar 30%. Itu yang sudah kita kembangkan. Untuk selanjutnya bisa dilihat ya aplikasinya. Sebentar, saya akan share.